Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian kelas 5A, kelas 5B dan 5C. Apa kabar semuanya? Kaifa haluk? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya anak-anak sekalian. Kemudian keluarga kita juga diberikan kesehatan dan perlindungan dan rezeki yang melimpah. Amin ya rabbal alamin. Hai anak-anak sekalian, masih ingat pelajaran kemarin apa? Ya, kemarin kita habis ulangan ya. Mudah-mudahan nilainya bagus-bagus semuanya. Dan bagi yang belum bagus, ayo tingkatkan belajar kalian. Waktu masih ada, belum terlambat. Kalian sudah kelas 5. Jadi pertahankan nilai kalian supaya nanti di kelas 6 nilainya kalian bagus. Dan juga dinilai ujian nasional atau ujian sekolah kelulusan nilai kalian bagus-bagus. Amin ya rabbal alamin. Baik anak sekalian, kemarin kita sudah belajar tentang ulul azmi. Masih ingat ya? Selamat datang di pembelajaran daring PAI di kelas 5 ya. Di hari Selasa tanggal 9 Februari tahun 2021. Nah, kita belajar lagi melanjutkan materi yang kemarin di bab ke-7. Mari mengenal Rasul-Rasul Allah. Kita tahu anak-anak sekalian bahwa Rasul atau Nabi dan Rasul itu ada 25. Tapi yang kita bahas hanya 5 ya, tentang ulul azmi, yaitu Rasul-Rasul yang memiliki keteguhan, ketekatan, ketabahan, dan kesabaran yang sangat kuat dalam menjalani ujian-ujian ya, karena mereka semuanya menyampaikan ajaran-ajaran Allah di zaman yang berbeda. Yang pertama, masih ingat anak-anak sekalian? Yang kedua siapa? Ketiga siapa? Keempat siapa? Dan kelima siapa? Baik. Oh ya anak-anak sekalian, jangan lupa bukunya dibuka ya, biar kita bisa menyimak sama-sama buku pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Ayo belajar dari rumah ya. Nah, sekalian, walaupun kita belajar dari rumah, mudah-mudahan tidak mengurangi ya, mengurangi pertemuan walaupun lewat online. Kalian insya Allah bisa lebih mandiri ya, lebih dewasa, dan kalian juga lebih berkreatif, berinovasi. Artinya walaupun belajar jarak jauh, kalian mestinya lebih pintar, lebih mandiri, dan juga kalian tidak menggantungkan orang lain ya. Jadi sekarang kita mulai dari diri sendiri dengan belajar mandiri. Kita hari ini belajar tentang D, kisah keteladanan Nabi Muhammad sebagai ulul azmi. Bapak bacakan biar kalian lebih paham. Sejak usia muda, Nabi Muhammad terkenal jujur, tabah, sabar, dan bertanggung jawab, dan bekerja keras sehingga diberi julukan Al-Amin. Artinya terpercaya, dapat dipercaya. Setelah diangkat menjadi Rasul, beliau tak henti-hentinya berdakwah, mengajak manusia menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan kemusyrikan, yaitu penyembahan terhadap berhala. Dalam menyiarkan agama Allah, Nabi Muhammad sering dihadang, bahkan diancam akan dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy. Salah satunya adalah Abu Jahal, orang yang paling membencinya ya. Pernah ketika Nabi Muhammad sedang beribadah, Abu Jahal dan komplotannya datang sengaja mengotorinya dengan najis. Namun Nabi Muhammad hanya berdoa kepada Allah, ya Tuhan, kepada Engkau lah aku menyerahkan kaum Quraisy. Doanya diulang-ulang ketika dibaca ya. Dalam peristiwa itu Nabi Muhammad bukanlah sosok manusia pendendam, tidak membalas kejahatan Abu Jahal dan kawan-kawannya dengan tindakan yang sama, cukup menyerahkan persoalan kepada Allah. Selain jujur dan pemaaf, Nabi Muhammad sangat menyayangi anak yatim. Nabi pernah mengatakan, barang siapa yang memelihara dan mengasuh anak yatim dengan sebaik-baiknya, kelak mereka akan masuk surga dan tempat berdekatan denganku. Hal ini diisyaratkan dengan jari telunjuk dan jari tengahnya yang berdekatan dengan tidak terhalang apapun. Itulah kepedulian Nabi Muhammad kepada umatnya.
Rasul terakhir adalah Nabi Muhammad. Dialah Nabi dan Rasul penutup. Tidak ada lagi Nabi dan Rasul setelahnya. Karena Nabi Muhammad sebagai penutup maka sering disebut Khatamul Anbiya. Artinya penutup atau penghabis para Nabi dan para Rasul. Jadi anak-anak sekalian, kisah keteladanan yang kita ambil dari sifat Nabi Muhammad ini sebagai ulul azmi adalah apa anak-anak sekalian? Kita harus memiliki sifat yang jujur, ya, karena jujur itu mahal anak-anak sekalian. Karena banyak orang yang tidak jujur, ya. Jadi jujur ini harganya sangat mahal sekali. Jadi berusahalah kita untuk bersifat jujur, ya, kepada siapapun, kepada orang tua, kepada teman, ya, pada nenek, kakek, dan lain-lain. Kepada Pak Guru juga jujur, ya. Kalian harus mengerjakan sendiri tanpa bantuan orang tua. Meskipun Bapak nggak melihat, tapi Bapak tahu kalian bisa aja dibantu sama orang tua, ya. Jadi tolong kalian kerjakan sendiri, ya. Salah dan benar itu nggak apa-apa, tapi usaha yang terbaik adalah nomor satu. Kemudian tabah dalam menjalani cobaan, ujian. Kita harus tabah, kita pasrahkan lillahi ta'ala, sabar, bertanggung jawab, dan bekerja keras sehingga diberi julukan Al-Amin, ya. Jadi anak-anak sekalian, mari kita mengikuti sifat keteladanan Nabi Muhammad, yaitu dapat dipercaya. Ya, kita dari kecil, ya, kita usahakan menjadi anak yang bisa dipercaya. Ya, contohnya misalkan ibu atau ayah menyuruh kalian beli Indomie di Alfamart, ya. Harganya 3.000 atau 6.000. Nah, 2, ya. Kemudian kalian bilangnya 10.000. Nah, apakah itu benar? Apakah itu benar anak sekalian? Tidak. Nah, kalian harus jujur, ya. Jadi agar kalian dapat dipercaya, bisa dipercaya oleh orang lain, keluarga, nenek, kakek, teman, guru, dan lain-lain, ya. Maka dari sekarang mulai usahalah untuk bersifat Al-Amin, yaitu dapat dipercaya, ya. Dan juga anak-anak sekalian, kita harus meninggalkan kemusyrikan, yaitu penyembahan terhadap berhala-hala, ya. Kemudian kita juga harus menghindari perbuatan yang musyrik, artinya mendatangi dukun, ya. Kemudian percaya kepada selain Allah, itu adalah musyrik, ya. Dan kita juga harus mencontoh kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu adalah sangat perih cobaannya, ya. Cobaannya sangat berat sekali. Kita tidak ada apa-apanya. Nabi Muhammad dulu dihadang, diancam, bahkan mau dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy. Bahkan pamannya sendiri yang bernama Abu Jahal dan Abu Lahab adalah orang yang paling membencinya dan bahkan ingin membunuhnya. Yaitu ketika Nabi Muhammad sedang beribadah, sengaja mereka dan para tentaranya, rombongannya, mengotorinya dengan najis agar sholatnya tidak sah. Tapi Nabi Muhammad hanya sabar, tabah, dan berdoa, "Ya Allah, kepada Engkau aku menyerahkan kaum Quraisy." Nah, anak sekalian, kita nggak boleh menjadi anak yang pendendam, ya, tidak membalas kejahatan orang lain. Orang lain iseng kepada kita, orang lain mengerjain kita tidak boleh membalasnya, ya. Kan kita serahkan persoalannya kepada Allah, ya. Selain itu anak-anak sekalian, apa yang perlu kita cermati yaitu kita menjadi anak yang pemaaf. Sifat yang pemaaf ini berat, ya. Kita sudah berbuat salah, tapi orang lain ingin minta maaf kepada kita, kita maafin. Atau kita yang salah, kita minta maaf pada orang lain, ya. Jangan berat untuk minta maaf, ya. Kemudian Nabi Muhammad juga sangat menyayangi anak yatim. Makanya anak sekalian, yuk kita sayangi anak yatim. Seakan ada teman kita yang yatim atau yatim piatu, kita sayangi, kita kasihi. Kalau bila mampu, kita asuh anak yatim dengan sebaik-baiknya. Karena insya Allah mereka yang mengasuh, memelihara anak yatim, insya Allah akan masuk surga dan berdekatan denganku. Hal ini diisyaratkan bahwa akan berdekatan dengan Nabi Muhammad, tidak terhalang apapun. Siapa yang senang coba
ya, berdekatan dengan Nabi. Ya, yuk kita sama-sama sayangi anak yatim. Kemudian yang sikap terpuji pada Rasul, para Rasul dan Rasul ulul azmi. Ada sikap berbicara, sikap makan, sikap minum, sikap berjalan, sikap waktu belajar, sikap ketika bergaul sama teman dan guru, orang tua atau orang yang lebih tua dan sebagainya, ya. Jadi anak sekalian, yuk kita mari teladani sifat keteladanan Nabi Muhammad. Lanjut anak-anak sekalian. Saya bacakan sekilas ya. Terpuji mahmudah atau sikap yang baik sesuai aturan agama Islam. Misalnya jujur, amanah, pemaaf, al-afu, tekun, al-khusyu, malu, al-hayyu, bersih, an-nazofah, pemurah, as-sakhau, sabar, sober, dan seterusnya. Sikap terpuji para Rasul dapat dibagi menjadi dua. Sikap terpuji kepada Allah sebagai pencipta alam semesta, yaitu hablum minallah, hubungan dengan Allah, dan sikap terpuji kepada sesama manusia atau hablum minannas dan alam sekitar, ya. Kita mengetahui bahwa Rasul memiliki sifat wajib. Sidik artinya benar, amanah dipercaya, tablik menyampaikan, fatonah pandai dan cerdas. Selain itu juga ada sikap yang mereka pegang teguh, yaitu menyembah hanya kepada Allah. Allahu Ahad, Allah Tuhan yang Maha Esa, taat dan patuh kepada Allah. Nah, dalam surat Al-Ahzab ayat 7, ya, kita baca sama-sama ya anak sekalian. Al-Ahzab ayat 7, ya, wa idz akhadna min nabiyyina mitsaqahum wa minka min Nuhi wa Ibrahim wa Musa wa Isa bin Maryam wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha. Dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari para nabi dan dari engkau Muhammad, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa. Kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang teguh. Nah, anak sekalian, sudah paham belum materi ini? Oke, udah paham ya? Mudah-mudahan semuanya paham. Nah, ya, silakan dibaca. Nah, yang ketiga adalah meneladani Rasul Allah dan Rasul ulul azmi. Meneladani artinya mencontoh, meneladani atau mencontoh para Rasul dan Rasul ulul azmi sebagai pesan Allah dalam surat Al-Ahqaf ayat 35. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Ya. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Saya lanjutkan, wala tastaghjilhum ka'annahum yawma yarawna ma yu'aduna lam yalbathu illa sa'atan min nahar balaghu fahal yuhlaku illal qaumul fasiqun. Yang artinya, maka bersabarlah engkau Muhammad sebagaimana kesabaran Rasul-Rasul yang memiliki keteguhan hati, ilahiri sampai terakhir, ya. Nah, anak sekalian, bisa dilihat ya, sebagai seorang siswa kita juga harus meneladani ya sifat para nabi, rasul atau rasul ulul azmi, yaitu yang pertama adalah 1. Teguh dalam sabar dalam belajar. Teguh dan sabar dalam belajar. Ingat-ingat ya. Kemudian teguh dan sabar dalam beribadah. Teguh dan sabar dalam mengerjakan tugas-tugas sekolah. Teguh dan sabar dalam mematuhi orang tua. 5. Teguh dan sabar dalam pergaulan, atau nggak boleh cepat marah ya, nggak boleh emosian. 6. Teguh dan sabar dalam mematuhi peraturan, baik peraturan di rumah, sekolah maupun lingkungan sekitar, dan seterusnya ya. Jadi anak-anak sekalian, kita harus teguh. Teguh itu memegang prinsip ya, dan sabar dalam belajar. Sabar nggak boleh emosian. Sabar harus sabar. Belajar harus sabar ya. Karena belajar itu step by step ya, ada masanya. Kemudian sabar juga dalam sholat. Tidak boleh buru-buru sholatnya, habis salam langsung kabur, tidak ya. Usahakan kita berdoa dulu, berzikir dulu. Sabar dalam mengerjakan tugas-tugas sekolah ya. Tugas-tugas sekolah jangan dikerjakan buru-buru, tergesa-gesa, tapi dikerjakan secara cermat dan tepat biar mendapatkan nilai yang memuaskan. Sabar dalam mematuhi orang tua. Nah, orang tua menyuruh kita harus sabar. Kita nggak boleh marah-marah. Nggak mau. Malas mah, pengen bobo.
Malas mah, hujan di luar, pengen tidur. Nggak boleh ya. Kemudian sabar dalam pergaulan, nggak boleh marah ya, nggak boleh cepat marahan, harus sabar bergaul sama temen, ya, sama keponakan, sama kakak, sama adik ya, jangan cepat marah dan lain-lain ya. Oke, anak kalian, rangkumannya adalah: 1. Percaya kepada Nabi dan Rasul sebagai salah satu rukun iman. 2. Jumlah Rasul disebutkan dalam Al-Quran ada 25. 3. Nabi dan Rasul memiliki sifat sidik, amanah, tabligh, fatonah. 4. Rasulul Lasmi maksudnya teguh hati, sabar dalam menjalani perintah Allah SWT. 5. Rasulul Lasmi adalah Muhammad, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa. 6. Nabi dan Rasul harus menjadi teladan umat manusia. 7. Semua Nabi dan Rasul membawa ajaran tauhid, yaitu menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. 8. Nabi Muhammad adalah Nabi dan Rasul terakhir atau penutup, Khotamul Anbiya. Itulah ringkasan dari bab ke-7. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dengan baik ya. Kemudian kalian juga paham, mengerti. Kuncinya paham dulu, mengerti. Nanti kalian akan bisa menjawab dengan soal dengan baik. Ya, ini ayo berlatih. Nanti tugasnya ini ya anak-anak sekalian. Jadi ayo berlatih, tapi Bapak tulis ulang di halaman selanjutnya. Oke, tugas latihan minggu ini. Nah, tugasnya sama persis di halaman 66. Tulislah pertanyaan dan jawaban di sebuah buku atau kertas HVS. Kemudian foto dan upload di Google Classroom. Oke, lanjut, bisa dibaca ya. Baik, anak-anak sekalian, jangan lupa ya. Jadi kalian tulis pertanyaan ini dalam sebuah buku, kemudian jawabannya ditulis, kemudian diupload di Google Classroom. Ya, bisa dibaca ya. 1 sampai 10. Oke. Oke, Bapak percepat. Nah, 1 sampai 10 ya, Nak. Dikerjakan baik-baik, tidak usah buru-buru. Dikerjakan dari jam setengah 8 sampai jam 12. Kecuali bagi HP-nya yang dibawa orang tua, bisa dikerjakan sore atau malam hari. Ya, tugas ini berarti ada 2 ya, Nak. Kalian tinggal tulis S, TS atau TT. Tidak tahu. Setuju, tidak setuju, atau tidak tahu. Ya. Oke, anak sekalian, itu saja. Kurang lebihnya minta maaf yang sebesar-besarnya karena tidak bisa lama. Mudah-mudahan kalian bisa belajar dengan nyaman, tenang, aman di rumah ya. Kemudian mandiri, dan kalian bisa baca buku-buku yang lain semua kalian ya. Mudah-mudahan kalian tetap sehat selalu, menjadi anak yang soleh dan soleha. Kemudian tetap belajar di rumah, makan yang banyak ya, jangan lupa olahraga. Bapak ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan.